Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pagi ini akan kami bacakan penjelasan tentang panjang umur. Umur dan usia itu mirip tapi beda. Bedanya adalah usia itu adalah kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita sejak lahir sampai mati. Itu namanya usia. Sedangkan umur itu adalah sebagian dari usia yang Allah berikan yang kita pakai untuk ibadah. Dengan demikian, misalnya ada orang usianya 60 tahun, tapi baru mau ibadah 10 tahun. Itu sama saja dia umurnya hanya 10 tahun. Kenapa? Yang 50 tahun disia-siakan. Jadi itu perbedaan antara usia dan umur. Kemudian istilah panjang umur atau umur yang panjang itu juga ada dua pengertian. Pengertian orang awam dan pengertian orang khos. Pengertian orang awam yang disebut umur yang panjang itu adalah orang yang hidupnya lama di dunia ini. Lebih lama dari rata-rata manusia. Jadi kalau umumnya orang hidupnya 60 sampai 70 tahun, terus dia itu hidupnya sampai 90 atau 100 tahun bahkan lebih, maka orang akan menyebutnya dengan panjang umur. Itu umumnya seperti itu. Tetapi bagi orang khos, pengertiannya tidak seperti itu. Bahwa yang disebut orang yang panjang umurnya itu adalah orang yang banyak memberi manfaat kepada orang lain walaupun orangnya itu sudah meninggal dunia. Contohnya kayak para ulama, ya. Imam Nawawi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Ghazali. Itu beliau-beliau itu umurnya tidak panjang, tetapi ilmunya ya, sampai sekarang masih dipelajari di mana-mana. Sehingga walaupun secara fisik beliau sudah wafat, tetapi seakan-akan beliau masih mengajar. Nah, orang seperti itu dianggap orang yang hidup selamanya. Ya. Jadi secara fisik memang sudah dikubur, tapi karena ilmunya masih dimanfaatkan banyak orang, seakan-akan dia masih hidup. Makanya di dalam kitab Taklimu Ta'alim yang kecil, kitab Syair Alala istilahnya, itu isinya bawah tanah, romimu telah hancur. Bisa jadi jasadnya sudah hancur di dalam tanah, tapi ilmunya masih aktif di muka bumi. Itu dianggap hidup selamanya. Nah, kebalikannya, orang yang bodoh, ya, wadhul jahli mayyitun wa huwa yamsi ala sarah yudhannu minal ahya'i wa huwa atimu. Wadhul jahli, sedangkan orang yang bodoh, tidak berilmu, itu mayyitun dianggap sudah mati. Wa huwa yamsi ala sarah, padahal dia masih berjalan-jalan di muka bumi. Yudhannu minal ahya, dia dianggap orang yang masih hidup, wa huwa adimu, tetapi dia tidak ada gunanya. Jadi ini sebuah syair yang memberi motivasi kepada kita semua untuk hidup di dunia itu harus berilmu dan punya karya, ya, berilmu dan punya karya, sehingga dengan ilmu dan karya kita itu akan melanggengkan kehidupan kita. Ya, maksudnya melanggengkan itu bisa jadi jasadnya sudah mati, tapi karena ilmunya masih aktif memberi manfaat, seakan-akan dia masih hidup. Sebaliknya, kalau orang itu tidak punya ilmu, tidak punya karya, walaupun tubuhnya masih berjalan-jalan di muka bumi, tapi dianggap sudah mati. Nah, kemudian ketika orang ditanya, apakah kalian pengen umur panjang? Pasti semuanya jawabnya iya. Ya.
Padahal umur panjang itu belum tentu baik. Ada yang dengan umur panjang tambah baik, ada yang dengan umur panjang tambah buruk. Nah, penjelasannya sebagai berikut. Wa amma tulul umri, adapun panjangnya umur fi taatillah dalam taat kepada Allah, bahwa maka yang demikian itu mahbubun sangat disukai, wa matlubun dan diharapkan. Jadi umur panjang untuk taat kepada Allah itu tentu disukai, dicintai, disenangi dan jadi harapan setiap orang yang beriman. Ya. Jadi umur panjang itu menjadi baik jika umur panjang itu dipakai untuk taat kepada Allah. Sekali lagi, istilah taat kepada Allah itu ada aktif, ada pasif. Aktifnya yaitu melaksanakan perintahnya Allah, pasifnya dia meninggalkan larangan Allah. Maka berulang-ulang kami sampaikan, agar seluruh gerak dan diam kita bernilaikan ketaatan kepada Allah, maka ketika gerak, niatkan melaksanakan perintah, atau setidak-tidaknya menunggu datangnya perintah. Nah, ketika kita diam, tidak berbuat apa-apa, niatkan dalam rangka menjauhi larangan. Sehingga gerak dan diam kita bernilaikan ketaatan. Setiap detak jantung kita, setiap tarikan nafas kita bernilaikan ibadah. Nah, orang seperti itu kalau umurnya panjang tentu lebih baik. Liqaulihi alaihi salam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Ya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang panjang umurnya dan baik perbuatannya. Makanya dalam nyanyian ulang tahun itu panjang umurnya serta mulia. Doanya begitu. Didoakan panjang umur dan melakukan perbuatan yang mulia. Kalau panjang umurnya tapi tidak mulia, itu malah hina. Karena kebalikan dari mulia adalah hina. Wa kullama, dan tatkala kanal umru, keberadaan umur itu atwala lebih panjang, fi taatillah dalam taat kepada Allah, kanatil hasanatu, maka keberadaan kebaikan-kebaikan itu aksara lebih banyak. Jika umur yang panjang itu semuanya dipakai taat kepada Allah, tentu orang yang umurnya panjang kebaikannya juga lebih banyak. Ya, jadi sama-sama berbuat baik, sama-sama seluruh umurnya dipakai berbuat taat kepada Allah. Yang satu umurnya 50 tahun, yang satu 60 tahun. Tentu yang 60 tahun amalnya lebih banyak. Ya. Karena ya usianya atau umurnya lebih banyak. Wa darajatu arfa'a. Begitu juga derajatnya, nanti sama-sama masuk surga, itu kelasnya beda. Ya, sama-sama masuk surga kelasnya beda. Yang umurnya 60 tentunya lebih tinggi daripada yang 50 itu kalau sama-sama 50 dan 60 itu dipakai untuk ibadah kepada Allah. Wa amatuluhu, adapun panjangnya umur fi ghairi taatin, yang dipakai untuk tidak taat kepada Allah, fabalaun, maka sungguhnya adalah bencana. Jadi umur panjang yang tidak dipakai untuk taat kepada Allah itu adalah bencana. Maka kalau kita suka berdoa minta umur panjang, itu jangan hanya berhenti di situ. Ada kelanjutannya. Umur panjang untuk apa? Itu pertanyaannya, ya. Umur panjang untuk apa? Kalau umur panjang untuk taat, boleh, baik. Tetapi kalau ternyata umur panjang hanya disia-siakan, itu justru merupakan bencana. Maka kalau saya menyarankan, soal panjang dan pendeknya umur itu kita serahkan kepada Allah. Tapi yang kita minta adalah umur yang barokah. Ya, umur yang barokah. Umur yang barokah itu bisa jadi umurnya pendek tapi manfaatnya terus berkembang. Itu namanya umur yang barokah. Dan umat Nabi Muhammad itu diberikan kesempatan untuk mendapatkan umur yang barokah, Pak. Secara hitungan, ya, memang usianya pendek-pendek.
Di hadis itu dikatakan usia umat Nabi Muhammad itu cuma antara 60 sampai 70 ya, lebih sedikit. Sementara umat-umat terdahulu itu sampai ratusan tahun. Tetapi kita yang umurnya hanya puluhan tahun tadi itu bisa punya amal soleh yang nilainya melebihi yang usianya sampai ratusan tahun. Dengan apa? Salah satunya Allah anugerahkan kepada umat Nabi Muhammad yang namanya Lailatul Qadar. Ya, yang namanya Lailatul Qadar. Sehingga kalau umat Nabi Muhammad itu seumur hidupnya pernah dapat Lailatul Qadar 10 kali aja, ya. Itu sama halnya dia sudah dikasih umur 830 tahun. Ya, 830 tahun untuk amal soleh semua. Itu kalau dapatnya cuma 10 kali. Coba kalau dapatnya 30 kali, ya, 40 kali, bisa terjadi itu. Ya. Karena Lailatul Qadar itu juga bertingkat-tingkat, ya. Lailatul Qadar yang didapatkan oleh seorang nabi tentu beda dengan Lailatul Qadar yang didapatkan oleh seorang wali. Beda juga Lailatul Qadar yang didapatkan oleh orang mukmin biasa. Tapi yang jelas potensi untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu sangat besar sekali. Ya, asalkan malam Ramadan itu paling tidak kita sholat Isya, apalagi ditambah taraweh, itu pasti dapat. Ya, walaupun kelasnya beda, tapi tetap dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu enggak sulit, Pak. Ya, yang diterangkan sulit itu karena dia ukurannya pakai ukuran Nabi. Sementara kita ini bukan Nabi, ukurannya beda. Ya sama-sama Lailatul Qadar, tapi kelasnya Lailatul Qadar itu beda. Kalau Nabi memang ya seperti yang selama ini sering kita dengarkan, wah persyaratannya sangat rumit. Nah, kalau kita yang bukan Nabi sebenarnya sederhana sekali. Ya, asalkan malam Ramadan itu paling tidak kita sholat Isya aja, itu sudah dapat Lailatul Qadar, apalagi ditambah tarawih, apalagi ditambah tahajud, wah pasti itu. Nah, jadi sekali lagi untuk umur saya sarankan mintalah umur yang barokah, sehingga bisa jadi hitungannya sedikit tapi nilainya banyak, ya. Karena sekali lagi resikonya umur panjang itu juga akan merepotkan. Kenapa? Orang yang umurnya panjang pasti fisiknya semakin lemah. Ya, nggak ada orang semakin panjang umurnya semakin kuat fisiknya, itu nggak ada. Kadang-kadang memang orang maunya begitu, umurnya panjang tapi sehat terus. Nah, itu kan ya aneh, itu permintaan yang aneh, itu berarti menyalahi takdirnya Allah. Allah itu sudah berfirman dalam Al-Quran, barang siapa yang ditambahkan umurnya akan dikurangi kekuatan fisiknya. Jadi untuk yang lanjut usia itu asalkan tidak sakit itu sudah sehat. Nah, makanya sekali lagi mulai sekarang kita ubah permohonan kita kepada Allah, bukan umur yang panjang tapi umur yang barokah, ya, umur yang barokah. Terus matinya terserah matinya kapan saja, yang penting husnul khotimah, itu enak, ya, enak. Nah, jadi umur panjang akan menjadi baik jika dipakai untuk taat kepada Allah. Dengan panjangnya umur, taatnya lebih banyak, derajatnya ketika masuk surga juga lebih tinggi. Tapi jika ternyata umur yang panjang dipakai untuk yang bukan ketaatan, yaitu merupakan fabalaun, bencana, wasarun, dan keburukan, taksuru, yang banyak apa sayiatu, keburukan-keburukan, ya. Jadi semakin tambah umurnya semakin tambah keburukannya, semakin tambah dosanya. Wa tutadha'afu, dan berlipat-lipat apal khotiatu, kesalahan-kesalahan. Jadi bencana besar itu, ya. Tambah umurnya cuma tambah dosanya, tambah kesalahannya, tambah keburukannya. Berarti nanti kalau masuk neraka tambah lama. Sama-sama buruk, ya, misalkan sama-sama buruk tapi iman, ya. Sama-sama buruk tapi iman. Yang satu umur 60 tahun, yang satu 80 tahun. Ya, mati dalam keadaan iman tapi masih punya dosa misalnya. Ya nanti
otomatis yang 80 tahun kan dosanya lebih banyak daripada yang hanya 60 tahun. Di nerakanya juga lebih lama nanti. Maka sekali lagi ya, mari kita mohon kepada Allah umur yang barokah, mati husnul khotimah, itu aja. Nah, waman za'ama, dan barang siapa yang menyangka minan nasi dari golongan manusia, annahu bahwasanya seseorang yuhibbu mencintai tulal baqoi, lamanya hidup fit dunya di dunia. Lias taksiro untuk memperbanyak minal a'mali dari amal-amal as-solihati yang soleh, al muqarribati yang mendekatkan ilallahi ta'ala kepada Allah ta'ala. Fa in kana, maka jika keberadaan orang tadi ma'adzalika bersama keinginannya untuk panjang umur, itu disertai dengan harison, sungguh-sungguh alaiha untuk beramal soleh, wa musamiron dan menyingsingkan lengan baju, kalau bahasa Jawanya cancut tali wondo, fiha untuk beramal soleh. Di samping itu wa mujaniban dan selalu menjauhi lima pada suatu yasghalu yang membuat dia sibuk nganha dari beramal soleh, min umuri dunya dari urusan-urusan dunia. Fahuwa bisodikina asbahu, maka orang yang seperti itu telah menyerupai orang yang benar. Ya, kalau ada orang ngomong, saya pengen umur yang panjang agar saya bisa banyak beramal soleh yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Setelah ngomong begitu, dibuktikan omongannya tadi itu, dibuktikan bahwa dia rajin ibadah, tekun menjalani ketaatan, terus menjauhi hal-hal yang menyebabkan dia sibuk urusan-urusan yang bukan ibadah. Nah, kalau memang perbuatannya seperti itu, berarti omongannya tadi itu bisa jadi benar. Ya, bisa jadi benar. Jadi keinginannya umur panjang memang benar-benar dipakai untuk berbuat kebaikan. Nah, sekarang sebaliknya, fa in kana, maka jika keberadaan orang tadi mutakasilan bermalas-malasan, anha dari berbuat amal soleh, wa musawiyan dan menunda-nunda, fiha dalam beramal soleh, aknil akmala solihata yakni menunda-nunda amal soleh, fahuwa maka orang tadi minal kadzibina termasuk orang yang bohong. Ya. Jadi ngomong pengen umur panjang untuk ibadah, kenyataannya tetap bermalas-malasan, tetap menunda-nunda. Ya, berarti pengakuannya pengen umur panjang untuk ibadah itu bohong. Ya, bohong. Ya. Jadi semua orang kalau ditanya pengennya umur panjang untuk apa? Untuk nambah amal soleh. Tapi kenyataannya biasa-biasa saja, tetap santai-santai saja. Bahkan cenderung suka menunda-nunda. Itu berarti bohong itu. Nah, al-muta'alilina yang membuat alasan bima la yughni anhu, dengan sesuatu yang tidak memberi manfaat. Ya. Jadi alasan-alasan yang dibuat untuk membenarkan dirinya itu tetap saja tidak memberi manfaat. Ya. Bilangnya pengen umur panjang supaya amal solehnya banyak, ternyata dia tetap santai-santai saja, cenderung meninggalkan, bahkan kalau toh mengerjakan suka menunda-nunda. Berarti omongannya itu atau keinginannya itu keinginan orang yang bohong. Li anaman, karena sungguhnya orang akhaba yang menyukai ayyabqa untuk tetap li ajli syai'in untuk mendapatkan sesuatu, wajada maka dia akan menemukan fi ghayatil khirsi dalam puncak kesungguhan ala dzalika syai'i untuk mendapatkan sesuatu tadi. Ketika seseorang punya keinginan, ya, pasti harus disertai kesungguhan untuk meraih keinginan. Kalau ngomongnya punya keinginan kuat tapi prakteknya tenang-tenang saja, santai-santai saja, berarti bohong itu. Dia bilang punya keinginan itu hanya menutupi seakan-akan supaya dia itu benar, tapi alasan yang seperti itu tidak memberi manfaat apa-apa. Jadi keinginan, omongan harus dibuktikan, ya, harus dibuktikan. Kalau pengen umur panjang dengan maksud untuk tekun ibadah, ya harus dibuktikan dengan tekun ibadah. Jangan menunda-nunda, jangan meninggalkan.
Makhofata karena dia khawatir ayafutahu jika apa yang diinginkan terlepas. Jadi kalau memang orang itu ingin mendapatkan sesuatu, ya dia harus berusaha secara maksimal, berusaha untuk meraih apa yang dia inginkan. Khawatir kalau dia tidak dapat, itu. Dia ada kesungguhan, ya, ada kesungguhan. Makanya di dalam Al-Quran itu, Pak, itu ada tuntunan kalau kita mau berbuat baik, itu walaupun sedikit, itu ada ketergesa-gesaan. Ya, wasari'u itu maknanya kan bersegera, sabiku cepet-cepetan, gitu loh. Artinya misalnya ya, iqomat sudah dikumandangkan, itu kita harus ada segera bergerak gitu loh, ya, segera bergerak untuk menunjukkan kita itu ingin segera, gitu. Jangan sudah komat masih santai-santai, gitu, masih toleh, malah mempersilahkan teman yang baru datang kayak penerima tamu. Itu nggak baik yang seperti itu, ya. Jadi tuntunannya kalau sudah iqomat segera bergerak, segera berdiri. Bahkan kalau sudah iqomat, itu imam tidak boleh ngomong kecuali sesuatu yang ada kaitannya dengan sholat. Ya, kalau sudah iqomat, imam tidak boleh berbicara kecuali pembicaraannya itu ada kaitannya dengan sholat. Kalau tidak ada kaitannya, nggak boleh itu, makruh. Karena di dalam iqomat itu ada kalimat qad qomatis sholah. Huruf qad yang ada dalam fi'il madhi itu maknanya segera atau sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh sholat akan segera ditunaikan. Maka kalian harus segera. Kalau misalkan kita sedang jalan, walaupun sedikit harus ada ketergesa-gesaan, lebih cepat langkahnya itu. Ya, jangan santai-santai gitu. Nah, jadi itu makhofata yafutahu, khawatir kalau dia sampai tertinggal. Nah, wa yuhala dan dihaling-halingi, ya, bainahu antara orang, wa bainahu dan antara apa yang dia inginkan. Khawatir tidak dapat, khawatir terhalang untuk mendapatkan. Siama apalagi, ya, wal amalu sholihu, sedangkan amal soleh itu la yumkinu, tidak bisa dilakukan illa fid dunya, kecuali di dunia. Amal soleh itu kesempatan beramalnya hanya di dunia. Ya, kita hanya bisa beramal soleh di dunia. Maka dunia menjadi baik. Kenapa? Karena dunia tempat untuk beramal soleh. Nasib kita di akhirat itu tergantung apa yang kita lakukan di dunia. Di dunia tetap penting kalau dilihat dari sisi itu. Menjadi tidak baik kalau kemudian gara-gara sibuk urusan dunia lupa akhirat. Itu yang buruk. Tapi kalau kita nganggap dunia sangat penting karena dengan dunia kita bisa beramal soleh yang nanti hasilnya kita petik di akhirat, maka dunia menjadi sangat penting. Nah, jadi amal soleh tidak mungkin dilakukan kecuali di dunia. Wala yutasawaru, dan tidak bisa digambarkan apa wujudnya amal soleh fi ghairiha, pada selain dunia, albatata secara pasti. Di amal soleh itu tidak bisa digambarkan adanya di selain dunia. Jadi kesempatan beramal soleh hanya di dunia, tidak ada di tempat lain. Nah, makanya kita itu harus benar-benar memanfaatkan kesempatan hidup di dunia. Setiap tarikan nafas, setiap detak jantung harus bernilaikan ketaatan kepada Allah. Dan itu tidak berat kalau kita tahu ilmunya. Seperti yang berulang-ulang selalu kami sampaikan, ya. Tadi tip pertama, gerak kita niatkan dalam rangka melaksanakan perintah. Diam kita dalam rangka menjauhi larangan. Kemudian aktivitas rutin itu niatkan untuk melaksanakan perintahnya Allah. Ya, ketika kita makan, minum, jangan hanya karena lapar dan haus. Makan dan minummu niatkan dalam rangka melaksanakan perintahnya Allah, karena makan dan minum itu ada perintahnya. Kulu wasrobu, gitu ya. Dalam Al-Quran kan gitu. Jadi mulai sekarang kalau makan atau minum niatkan melaksanakan perintah. Tidur juga niati untuk pertama, ya, menjauhi atau menghindari perbuatan maksiat. Karena orang kalau tidur kan tidak bisa berbuat maksiat. Yang kedua, niati pula untuk menunggu datangnya sholat subuh. Itu kalau tidur di waktu malam, ya.
Jadi selain tidur dalam rangka menghindari perbuatan maksiat, juga dalam rangka menunggu datangnya sholat subuh, sehingga tidur rutin yang kita lakukan bernilaikan ketaatan. Maka kalau kita bisa seperti itu, setiap detik, ya, setiap menit itu semuanya bernilaikan ketaatan. Di ketaatan, amal soleh, ibadah hanya bisa dilakukan di dunia. Li'anal akhirata, karena sesungguhnya akhirat itu daru jaza, tempatnya pembalasan. Nah, walaisat, dan tidak ada di akhirat bidari amalin, untuk beramal. Di akhirat kita sudah bisa beramal lagi, ya. Di akhirat kita tinggal memetik buahnya apa yang kita tanam waktu di dunia. Fatafakkar, maka berfikirlah, bidzalika, dengan keterangan semua tadi, jidan, dengan sungguh-sungguh, renungkan. Asallah, mudah-mudahan Allah ayan fa'aka, memberi manfaat kepada kalian bihi, dengannya, ya. Selain kalian hendaknya selalu banyak berfikir, merenung, wasta'in billah, hendaklah kalian selalu mohon pertolongan kepada Allah agar diberikan kekuatan, ya, kemauan untuk melaksanakan perintahnya Allah atau menjauhi larangannya. Karena untuk bisa taat, untuk bisa menjauhi maksiat tanpa pertolongan Allah juga tidak mungkin. Kita harus selalu mohon pertolongan kepada Allah. Wasbir, dan bersabarlah. Sabar menjalankan perintah, sabar menjauhi larangan, dan sabar menghadapi musibah. Wajtahid, dan sungguh-sungguhlah. Jadi ketika beramal soleh itu harus ada kesungguhan, tidak asal, ya, tidak asal, sungguh-sungguh. Wasamir, dan sing-singkan lengan baju. Wabadir, dan bersegeralah, jangan ditunda-tunda. Bil a'mali sholihati, dengan melaksanakan amal-amal yang soleh. Min qabli alla tajida ilaiha sabila, sebelum kalian tidak mendapatkan kesempatan untuk beramal soleh. Jadi kesempatan amal soleh itu bisa sewaktu-waktu hilang, Pak. Ya, bisa sewaktu-waktu hilang. Kalau tidak disegerakan, khawatir nanti belum sampai terlaksana sudah keburu hilang. Ya, jadi amal soleh yang macam-macam, misalkan kalau misalkan amal soleh dalam bentuk amal maliyah, amal harta, ketika kita punya duit, segera tunaikan, apakah zakatnya, sedekahnya, atau yang lainnya. Jangan ditunda-tunda. Nanti kalau ditunda, kita kena kebutuhan-kebutuhan yang lain, nggak jadi sedekah. Gitu. Itu yang dimaksud segeralah beramal soleh selama masih ada jalan. Karena jalan untuk beramal soleh tiba-tiba bisa hilang. Mumpung kita masih sehat, segera kesehatanmu gunakan untuk beramal soleh. Karena nanti kalau sudah sakit, udah nggak maksimal. Ya. Mumpung masih muda, mumpung masih hidup, gitu, mumpung kaya, dan seterusnya. Maka itu ada pesan Nabi, iqtanim khomsan qabla khomsin. Nah. Waqtanim, dan raihlah fushatal mahali, luasnya kesempatan. Ya. Jadi kita masih diberikan kesempatan yang luas, segera manfaatkan. Min qabli ayafja'aka, sebelum tiba-tiba menemuimu apa alajalu, kematian. Ya. Di mati itu kan bisa datang sewaktu-waktu. Belum tentu nunggu sakit dulu, belum tentu nunggu tua dulu. Kadang masih muda, segar bugar, nggak sakit nggak apa, tiba-tiba mati. Ya. Kan sering terjadi seperti itu, ya. Nah, maka mumpung masih hidup, mumpung masih muda, mumpung masih sehat, itu terusnya, Pak. Mumpung masih kaya, mumpung masih longgar, segera. Nah, segera tunaikan, seakan-akan ini merupakan amal soleh yang terakhir. Itu berulang-ulang kami sampaikan, supaya amal soleh kita ini berkualitas dan kita ada greget untuk segera menunaikan, anggap ini amal soleh terakhir. Jadi ketika tadi Bapak dengar suara azan subuh, segera bangun. Kenapa? Jangan-jangan ini merupakan sholat subuh terakhir. Karena tidak ada yang bisa jamin besok kita subuhan lagi. Bisa saja habis subuh ini terus kita mati. Berarti kan subuhan terakhir. Begitu seterusnya. Saya juga selalu mengatakan, ngaji begini saya anggap ngaji terakhir. Kenapa? Enggak ada jaminan besok bisa ngaji lagi.
maka manfaatkan. Gitu loh maksud saya, ya. Jadi mati itu bisa datang sewaktu-waktu. Fa innaka maka sesungguhnya engkau itu gorodun, jadi apa ini? Tujuan lil afati pada beberapa bahaya. Jadi bahaya selalu mengancam. Maksudnya bahaya yang mengancam itu apa? Yang kaya terancam tiba-tiba miskin, ya. Yang sehat terancam bisa-bisa tiba-tiba sakit. Nah, yang kuat terancam tiba-tiba lemah. Nah, banyak ancaman kita. Wahatafun dan dari toko mansubun yang dipasang, nah, lisihamil maniati pada beberapa apa ini, panah kematian, ya. Ya kita ini digambarkan seperti kalau bahasa Jawa itu gendewo itu loh Pak, yang dipakai untuk manah, bukan anak panahnya, ya. Yang anak panahnya itu sudah dipasang, bahkan sudah ditarik, ya. Sewaktu-waktu dilepaskan. Ya. Artinya malaikat yang Allah tugaskan mencabut ruh kita itu sudah siap di samping kita, ya. Bisa sewaktu-waktu tiba-tiba cabut, itu bisa. Maka ini gambaran betapa kematian itu sangat dekat. Maka mari kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an dan sholihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.